wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri dalam segala hal. Mari kita mantapkan taubat kita kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuhah. Allah paling senang kepada hambanya ketika bertobat. Kemudian bukti bahwa taubat diterima Allah adalah paling tidak dua. Pertama, hidup tenang, karena yang membuat hidup gelisah ini dosa, bukan miskin. Nah, miskin harta kadang-kadang membuat orang gelisah. Banyak orang yang rumah tangganya setia, harmonis dalam keadaan kekurangan harta, tapi betapa banyaknya orang yang rumah tangganya gaduh, kacau di saat harta melimpah. Kenapa? Karena ketika harta banyak, dia banyak bikin maksiat. Ya, ketika dulu dia hidup sederhana, taat beragama. Ya, karena itu mari mantapkan supaya hidup kita tenang. Yang kedua, bukti bahwa taubat kita diterima Allah, kita susah bikin kejahatan, tapi senang bikin kebaikan. Paling tidak dua ini aja. Jadi kalau mau tanya, diterima dan taubat saya, itu aja. Kalau hidup udah tenang, sudah itu doyan bikin kebaikan, berat atau tak bisa bikin kejahatan, namanya benci kali dengan kejahatan itu, itu dah tobat. Mari kita gunakan sisa umur yang tinggal sedikit lagi sebagai umat Muhammad SAW, yang saya selalu mengulang-ulang ini ya, untuk diri saya terutama. Nabi mengingatkan bahwa umatku nanti umurnya antara 60 sampai 70 tahun, sedikit yang lebih. Kemudian beliau buktikan dengan dirinya sendiri, 63 tahun umurnya beliau sudah berangkat ke alam barzakh. Jadi kita sebagai umat Muhammad SAW diberi jatah hidup di dunia sebentar, mayoritas. Memang ada juga yang 100, tapi kadang-kadang yang 80, 90 itu dah ada. Kasihan kita menengok kadang-kadang begitu kan. Nah, itu. Ketawa bahagia. Baik, pagi ini muzakarah kita tetap dengan saya kaji itu kayak itu aja. Nggak boleh aja loh Pak. Jadi kaji kita adalah takwa, syukur, cerdas. Cerdas itu yarsudun, la'allahum yarsudun. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Ya, kalau mereka bertanya kepada engkau Muhammad, hambaku nanti bertanya kepada engkau tentang aku, bilang aku dekat sama dia, gitu. Aku akan mengabulkan apa yang dia minta kepadaku. Jadi kalau dia minta, aku beri itu. Tapi ada syarat, enggak pula lah dia memperkenankan apa yang aku minta kepada dia. Dan landasannya iman, gitu. Nah, orang yang seperti itu kata Allah, itu orang cerdas itu. Jadi artinya begini, orang kalau sudah bertakwa, kemudian takwa itu disyukuri. Nah, ini kata syukur ini masalahnya. Allah berjanji kalau kalian bersyukur tambah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Lawan syukur itu kufur. Ya, kufur. Itu lawannya. Jadi syukur itu apa artinya? Terbuka, membuka. Itu diantara artinya. Atau menimbun. Sedangkan kufur itu diantara artinya tertutup, menutup. Bukan, syukur tadi terbuka, membuka, sedangkan kufur tertutup, menutup atau menimbun.
kalau kalian tertutup kepada kata Allah, azabku dahsyat. Maka di ayat lain katakan waskuruni wala takfuru, bersyukurlah kalian kepadaku, jangan kufur. Artinya apa? Terbukalah kepadaku, terima semua yang datang dari aku, terima. Ya tolak. Jadi nanti dalam kajian ilmu sosiologi, masyarakat terbuka itulah masyarakat yang bisa maju. Sementara masyarakat tertutup susah untuk, ya tapi terbukanya ya pakai filter lah, gitu lah. Jadi masyarakat konservatif itu susah maju gitu. Itu mungkin ya kalau kata-kata orang-orang akademisi gitu. Ya. Nah jadi kalau kita ada oleh Allah disuruh bersyukur, artinya takwa itu budak, kaji, ya, pahami, amalkan, pasti kita mau. Ya, itu jadi syukur itu bukan hanya sekadar baca alhamdulillah, bukan. Ya, bukan. Allah kasih sebuah bibit, gimana mensyukuri bibit ini? Apakah nanti dapat bibit ya udah alhamdulillah makasih ya. Bagaimana bibit ini bisa berkembang? Ya, gitu. Makanya dipelajari bagaimana cara menanamnya, bagaimana cara merawatnya, bagaimana cara memanfaatkan dan lain sebagainya. Itu namanya syukur. Ya, itu baru Allah tambah satu bibit bisa menjadi sekian. Itu contoh. Nah, itu yang syukur. Ya, bukan. Nah, orang yang seperti itulah yang disebut orang yang cerdas. Jadi ketika orang mensyukuri ketakwaannya, pasti cerdas. Ada. Ya, saya tidak memakai kata pintar di sini, cerdas. Nah, paling tidak ada 3 kecerdasan yang akan dimilikinya. Spiritualnya, hubungannya dengan Allah, tauhidnya mantap, imannya mantap, ya. Kemudian emosionalnya, hablum minal makhluqatnya hebat. Ya, bisa terkendali, ya, terkontrol dengan baik, ya. Kemudian intelektualnya, jadi ada 3 paling tidak kecerdasan itu banyak para sosiolog, tapi paling tidak 3 ini. Orang kalau sudah 3 ini cerdas, wah udah, ya. Spiritualnya hebat, ya. Emosinya terkendali, marahnya, sayangnya, keinginannya, laparnya, hausnya, kenyangnya terkendali. Nah, ada kenyang dan terkendali. Nah, makan siang tambah 7. Padahal bola baru kenyang tapi 7. Nah, itu gak cerdas itu. Ya, emosinya itu gak cerdas itu. Ya, keinginannya. Nah, itu makanya nanti dalam Quran dikatakan Allah supaya makan minum aja kita disuruh cerdas. Coba tengok, makanlah kamu, minumlah kamu yang halal dan thayyib, jangan berlebihan. Nah, itu halalnya. Nah, ayam, ikan boleh, terus boleh, tambur 7, halal semuanya. Cuma berlebihannya kena. Nah, jadi sampai gitu, jadi cerdas. Ya. Nah, baik. Kita ulang lagi. Bagaimana kita bisa mengevaluasi kita ini bertakwa? Takwa ini kita syukuri lah. Gimana caranya? Nah, caranya diantaranya kita tanyakan sama Allah, ya Allah, kami ini makhluk yang kau ciptakan ingin kepada keberuntungan. Nah, maka sholat itu hayya 'alal falah, coba meraih keberuntungan. Nah, atau muflihun, aflaha, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang mukmin yang sholatnya khusyuk nanti. Jadi kami ini orang apa kau ciptakan ingin beruntung. Nah, kalau begitu apa untungnya ketika kami bertakwa? Dan takwa itu kami syukuri. Nah, kita mulai dulu, apa janji Allah
Allah terhadap orang bertakwa. Masih ingat? Apa janjinya? Masih ingat apa janjinya? Pertama, orang takwa itu ya pasti dapat petunjuk dari Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Orang siapa yang akan mendapat petunjuk dari Al-Quran? Al-Quran itu kan diturunkan petunjuk bagi seluruh manusia. Tapi apakah seluruh manusia dapat petunjuk dari Al-Quran? Nah, jadi Allah hanya orang bertakwa lah yang akan mendapat petunjuk dari Al-Quran. Nah, petunjuk dari Al-Quran, ya. Dan orang takwa pasti dalam hidupnya Al-Quran sebagai petunjuknya. Bagaimana cara dia tidur? Bagaimana dia cara bangun? Bagaimana cara dia berumah tangga? Bagaimana dia cara berekonomi? Dan seterusnya, politik menurut semua ya, menurut Al-Quran. Ya udah, kalau sudah begitu pasti orang takwa ini. Ya, pasti takwa. Kalau sudah bertakwa dia, kemudian dibahasnya tadi tentang Al-Quran macam-macam itu, pastilah dia nanti akan bertambah-tambah mendapat rahmat Allah di dunia dan di akhirat. Nah, itu pasti ada. Nah, kemudian petunjuk yang dia jadikan itu kan petunjuk yang mulia. Maka di kulit Al-Quran itu selalu ditulis Al-Quranul Karim, bacaan yang mulia. Artinya apa? Orang kalau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk pasti mulia. Kecuali tidak mulia di mata orang yang hatinya ada penyakit. Nah, itu dia. Jadi kalau di hatinya ada penyakit, pasti dia mengatakan orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk tidak mulia. Di mana dia hina, tukang sihir mah, gila banyak orang. Makanya Nabi dikatakan gila, tukang sihir, apalagi tukang dongeng, asatirul awwalin, iya kan? Gitu. Tapi hati nuraninya tidak bisa bantah. Nah, itu pula Qurannya itu tidak bisa bantah bahwa Muhammad itu manusia mulia, nggak bisa. Jadi Bapak Ibu mengamalkan Quran, ada orang yang tidak setuju mulutnya tapi batinnya tidak bisa. Contoh, ketika dia susah, bapak yang pertama, ibu yang pertama membantu dia. Kamu gitu Nabi udah musuh-musuhnya tuh, gimana tuh membantu? Akhirnya dia stres. Makanya saya selalu bilang mana-mana, manusia yang paling berat stresnya semasa Nabi hidup dan dia hidup, diantaranya adalah Abu Jahal dan Abu Lahab. Berat stresnya. Kenapa? Karena dia membenci Nabi di mulutnya, tapi batinnya tidak bisa mengingkari bahwa Nabi itu mulia. Habis. Jadi orang kalau sudah begitu, wah itu. Karena dia diserang oleh dirinya sendiri. Apa? Diserang oleh diri sendiri, nggak bisa. Yang paling berat itu kan diserang oleh diri sendiri. Maka Allah bilang dalam Al-Quran, siapa yang menentang Al-Quran, menentang Allah, menentang Rasulnya, dia menzolimi dirinya sendiri. Nah, jawab. Dia menzolimi dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia menentang kebenaran, sementara hati nuraninya selalu menerima kebenaran. Nah, oke. Yang kedua, orang yang bertakwa punya SDM yang berkualitas. Bagaimana sumber daya manusia yang bertakwa itu, yang disyukurinya? Paling tidak dia beriman, dia berilmu, dia bertakwa, dia beriman, dia berilmu, 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 dia beril
Nah, ini nanti kita bahas dalam iman. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Ya, ini janji Allah nih. Kalau kalian bertakwa, kalian punya SDM, sumber daya manusia yang berkualitas. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Nabi bilang takwa di sini, takwa di sini, takwa di sini. 3 kali Nabi mengisyaratkan di depan sahabat, takwa di sini, takwa di sini, takwa di sini. Baik, disimpul. Nabi berangkat dari Mekah ke Yatsrib. Dia rubah jadi Madinah, yang dibawanya bukan harta. Kalau Nabi sudah habis harta, ya sedikit tinggal. Sahabat lain masih banyak, tapi tidak dibawa, ambil sama orang musafir. Apa yang dibawa mereka? SDM, sumber daya manusia. Apa itu? Nabi dan sahabatnya imannya mantap, ilmunya mantap. Ilmu tentang dagang, Abdurrahman bin Auf, kalau Nabi sudahlah hebat. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, ilmu tentang pendidikan, ilmu tentang politik, ilmu tentang pertanian. Makanya Nabi dengan sahabatnya menguasai kurma di Madinah. Makanya Nabi bilang, kalian lebih tahu urusan dunia kalian daripada saya. Itu asbabul wurudnya begini. Nabi menengok, ya, di Madinah ini peluang ekonomi diantaranya petani. Kalau di Mekah kan ada pertanian, berdagang dengan beternak. Tapi kalau Madinah udah rumah di antaranya. Wah, ini tidak bisa disia-siakan, begitu kira-kira. Maka Nabi bilang, siapa di Madinah ini yang jago kurma? Ayo tanding dengan saya. Wah, ini sebenarnya dalam pengertian Nabi ngajar cara belajar yang praktis supaya cepat. Maka ditunjukkan sebulan. Kata Nabi, kalau tanam kurma, aku tanam, tanding juga. Tanam kurma Nabi, daun ada, buah sedikit. Sedangkan yang ahli bertahun-tahun dia subur, buahnya lebat. Keluarlah kata Nabi, kamu lebih tahu urusan duniamu. Paham nggak maksudnya tuh? Karena dia menggeluti, tapi Nabi belajar terus, akhirnya Nabi lebih hebat dari dia. Bisa pula Nabi menunjukkan begini cara makan kurma, begini cara merawat, betul lah. Nah, Nabi menunjukkan, ini pelajari, sahabat, cepat tuh. Belajar dengan orang yang ahlinya. Ini cara belajar. Akhirnya awal kan itu masalahnya, nggak ngerti cara itu tuh, makanya awal banyak rugi. Punya anak di sekolah, anak ambo nyolahkan anak ambo masuk fakultas pertanian, apa pertanian, lulus wisuda dengan nilai 3,9. Otak mau makan hampir opek. Oh, bangga kali saya S1, rencana kan jadi S2. Ah, sudah itu aku kan hobi bakapun, ambo bodainya kakapun, ambo campur, ambo dah selesai di ambo sekian meter, nyu tagak baru dia campur, ambo dia tagak yang, ya tidak belajar campur ya, cuma belajar awak cara mendapat sesuai dengan sekolah orang banyak video mencampur dengan dia. Dulu di kampus tak pernah mencampur, Pak. Jori aja. Paham nggak maksud saya ini? Ayam salah anak atau apa? Hah? Ampun salah. Kalau kamu tidak menjadikan anak ambo seorang petani yang sukses, antan nyokaulang dan sudah berani dan sukses. Kalau dapat profesor doktor, kalau tidak ya tambah SD, tapi sawitnya beribu hektar berhasil, cabenya sekian, antan situ 6 bulan pandai itu insya Allah. Pandai, paham tak saudara? Nah itu serius, betul tak? Kalau sana boleh mengkritik saya, betul tak? Itu filosofis hadis Nabi itu tuh, kamu lebih tahu urusan duniamu. Bukan berarti politik itu tidak agama, ekonomi, kemana makhluk ya hadis dulu. Nabi
in kuntum la ta'lamun. Belajar ta'linu, jangan teori-teori. Paham tak? Ya belajar dan mudahkan. Disuruh berdagang bagi modal semiliar rugi kau begini. Lalu suruh ke pasar, lagi pergi. Kawan di pasar, akan didik anak-anak dan didik kapiti 1 juta. Ngajarin bagaimana cara menjual cabai kok, bagaimana mendapatkan itu. Insya Allah dalam kamu pandai loh. Betul lah Pak? Membuat begitu. Ya, ini nanti kita didik begitu nih. Ya. Nah, makanya kan lucu di Indonesia Pak, insinyur pertanian, insinyur perikanan, ya, tapi menganggur. Apa sih di Indonesia menganggur insinyur pertanian, peternakan gimana gitu? Makanya gitu rupanya dibuang aja, batang mobil itu buang lah, menganggur rupanya. Tapi kalau di negara batu aja ada itu mungkin juga lah. Itu enggak. Kenapa? Sistem pendidikan tadi. Itu. Jadi orang bertakwa punya SDM. Makanya Nabi jangan heran kalau hebat dengan sahabat karena dia dibentuk oleh Al-Quran. Nah, ketiga, orang yang bertakwa dicintai Allah. Allah dicintai Allah. Innallaha yuhibbul muttaqin. Ya, dicintai Allah. 4. Orang bertakwa bersama Allah. Boleh. Allah selalu berpihak pada orang bertakwa. Bersama Allah. 5. Orang bertakwa dimuliakan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau Allah sudah mencintai, Allah bersama dia, berpihak kepada dia, dia dimuliakan Allah, maka Allah panggil Jibril. Kalau dia itu dicintai aja baru. Kalau dicintai pasti bersama, pasti dimuliakan. Apa begitu? Dia panggil, kau umumkan di langit ini bahwa si fulan atau fulana kekasihmu. Selesai kau umumkan di langit, kau umumkan di bumi. Maka disambutlah pengumuman itu oleh tumbuh-tumbuhan, hewan dan lain sebagainya yang sujud dan bertasbih kepada Allah. Betul tak? Seluruh hewan, seluruh tumbuh-tumbuhan itu bertasbih kepada Allah. Tanah semua. Maka semuanya itu berlomba-lomba berdoa kepada Allah supaya dia dimanfaatkan oleh kekasih Allah tadi. Jadi ketika kekasih Allah berjalan di atas tanah, tanah itu mendoakan dia. Air diminumnya, bangga air itu diminum oleh kekasih Allah. Subhanallah. Tumbuh-tumbuhan juga begitu. Ya. Dan diketahui oleh wali-wali Allah, karena yang mengetahui wali adalah wali, bukan wali setan. Wali Allah, wali Allah bukan yang bisa terbang-terbang, dah. Wali Allah bukan yang bisa jalan di atas air, dah. Wali Allah adalah orang yang iman dan takwanya mantap. Dan cirinya kalau diketahui oleh Allah, dan kalau diketahui oleh manusia, rahasia dia dengan Allah, kadang-kadang dia minta mati. Jadi kalau diketahui rahasia dia oleh manusia ini antara dia dengan Allah, betul. Sudah sekian lama tidak hujan, kemudian dia berdoa hujan, diketahui orang, dia ngadu Allah. Kalau tidak minta mati, dia menangis kepada Allah, minta supaya disembunyikan lagi, jangan diketahui. Kenapa engkau bukakan rahasia antara aku dengan engkau? Itu, dan itu terjadi pada sahabat. Makanya siapa? Uwais Al-Qarni itu waliullah. Uwais Al-Qarni waliullah, di kampungnya hina, sudah punya penyakit, awak miskin. Tapi Nabi, ketika Uwais mencari Nabi tidak ketemu karena Nabi pergi berperang, dan dia tidak bisa lama-lama karena dia mengurus ibunya. Ingat, coba baca nanti sejarahnya. Terakhir, ketika Nabi berkata kepada Umar, kalau kau ketemu sama dia, minta doa sama dia. La ilaha illallah.
Umar bin Khattab setan takut sama dia, tapi Nabi bilang kalau ketemu sama dia nanti kau minta doa dari dia. Astagfirullah. Ketemu oleh Umar kata apa? Karena dia membawa ibunya. Tapi apa yang terakhir? Yang menghilang. Dia menghilang setelah ibunya wafat, dia menghilang. Itu. Jadi bukan dari bangga-banggaan karena cepat sama. Itu kawan setan tuh. Ya, mungkin pakai ayat juga, tapi itu kalau setan nanti ayat ini. Ya, nah itu yang kadang-kadang banyak terjadi. Ya. Kemudian dimuliakan Allah tadi, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia. Yang keenam, janji Allah kalau kalian bertakwa pasti diberi solusi ketika ada masalah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang ketujuh, diberi rezeki yang tak terduga. Rezeki tak terduga. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Kemudian rezeki yang tak terduga itu berkah. Nah, ini penting berkahnya ini. Walau anna al-qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Dia diberi rezeki yang tak terduga, rezekinya itu berkah. Yang kedelapan, orang bertakwa diberi surga oleh Allah. Surga di dunia, surga di kubur barzakh, surga di akhirat nanti. Isi surga itu ya 3 saja: aman, damai, kebaikan. Kenapa saya bikin ini? Supaya bisa dievaluasi kami ini dapat surga atau tidak. Gimana rumusnya ini? Nah, begini, kalau manusia makhluk ini sudah hidup dalam musabaqatul khairat, berlomba-lomba bikin kebaikan. Ini contoh, istri berlomba dengan suami bikin kebaikan, suami berlomba dengan istri bikin kebaikan. Dia berbuat baik kepada istrinya, istri kepada suami. Anak berlomba dengan orang tuanya berbuat kebaikan, orang tua berlomba dengan anaknya bikin kebaikan, menantu dengan mertua. Maka pasti damai hidup ini. Ketika hidup sudah damai, ya aman juga. Cuma kuantitasnya beda nanti antara surga dunia dan besok. Gitu ya, aman. Itu surga. Dan ketiga-tiganya ini sebetulnya adalah keinginan manusia. Semua manusia menginginkan. Makanya surga itu keinginan manusia semua. Siapa manusia yang ingin hidup aman, damai? Tapi itu datangnya dari selalu berbuat baik. Coba tengok sekarang. Apabila tumbuh-tumbuhan ini kita lestarikan, ya, maka hidup kita damai, aman. Dan percaya karena dia mengeluarkan oksigen yang kita perlukan. Tapi kalau kita ramah ya, gimana? Dia berbuat baik kepada kita, kita berbuat baik kepada dia. Kita lambat dia, betul nggak? Itu aja. Maka Allah bilang, kenapa kalian tidak mau mengikut acara-acara Islam? Sudah Islam apa yang ada di langit dan di bumi, ada yang secara terpaksa, ada yang secara sukarela. Qarhan wa tau'an wa qarhan. Nah itu dikaji. Nah bapak-bapak ibu yang saya hormati, kita lanjut. Nah kalau begitu 8 ini janji Allah terhadap orang takwa. Kalau takwa itu disyukuri, mana yang akan disyukuri itu? Ya. Maka ada paling tidak 9 tanda orang bertakwa yang harus dikaji, dipahami, sudah itu diamalkan. Jadi untuk mendapatkan 8 ini ada 9 yang harus dipenuhi syaratnya. Pertama, iman kepada yang gaib.
yu'minuna bil ghaibi. Nah, ini yang harus dibahas. Apa itu iman? Bagaimana mas? Gimana menerapkannya dalam kehidupan? Yang kedua, dirikan sholat. Wa yuqimuna sholat. Yang ketiga, infak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang keempat, iman kepada Al-Qur'an. Dan kitab-kitab sebelumnya. Yang kelima, yakin. Nah, ini hebat nih. Yakin adanya akhir. Nggak ada kata hari itu. Wa bil akhirati hum yuqinun. Mereka yakin adanya akhir. Kenapa akhir dipakai? Setelah dikaji, paling tidak untuk sementara saya pakai ini. Rupanya kehidupan kita ini rangkaian dari akhir. Jadi hidup kita ini rangkaian dari akhir sampai akhir yang tak ada akhirnya lagi. Mari kita baca. Dari mana kita mulai? Dari kita dinamakan manusia. Sebelum dirahim itu belum bisa dinamakan manusia. Kok belum? Roh dan sendiri, jasad belum ada, bahan bakunya ada. Sama bapak, sama laki-laki. Betul tak? Kita kan dua saja unsur kita, rohani dan jasmani. Ini jasmani. Rohani dengan perangkatnya, jasmani dengan perangkatnya. Ini jasmani, kok perangkat jasmani lah, kok perangkat jasmani, jantung, paru-paru, ginjal itu perangkat jasmani. Sementara perangkat rohani, nah itulah dia, roh, apa, nyawa, ya, lapar, nafsu, hawa, benci, sayang, rindu, fikir, lapar, haus. Itu perangkat rohani. Nah, tengok. Kapan baru dinamakan manusia? Ketika rohani, roh dengan jasad sudah ketemu. Di mana ketemunya? Di rahim. Dari sini kita mulai. Coba tengok. Rahim namanya janin. Betul? Oke. Akhir dari janin apa? Nah, ibu-ibu. Akhir dari janin pak, bayi. Akhir dari bayi, anak-anak. Akhir dari anak-anak, remaja. Kalau panjangnya umur. Akhir dari remaja, dewasa. Aku ini wajar Allah. Kadang-kadang tidak sampai dewasa remaja oleh. Dia apa? Inilah banyak ngampui, di narkoba macam-macam. Paham tuh? Akhir dari dewasa, tua. Akhir dari tua, kubur, mati. Akhir dari kubur, mahsyar. Kan iya mahsyar tak? Ngumpul besok di situ nanti ada kisah macam-macam. Akhir dari mahsyar, surga. Surga atau akhir dari neraka, Surga. Surga. Sudah itu? Yang di neraka kekal selama-lamanya, yang di surga kekal habis. Itu maka Allah bilang wabil akhirati hum yuqinun. Tanda orang bertakwa yakin adanya akhir. Situ tak dipakai iman lagi, yakin. Ada tiga tingkatan yakin kata ulama. Ada namanya ilmu yakin, ada hakul yakin,
ada ainul yakin. Antara hak dengan ain beda. Ada yang meletakkan hak yang paling tinggi, ada pula yang meletakkan ain yang paling tinggi. Kalau saya memakai ain yang paling tinggi, keyakinan, yang paling rendah ilmu. Nah, contoh begini, di Mekah ada Ka'bah, bentuknya begini. Kemudian saya baca, maka Ka'bah waktu itu bagi saya ilmu yakin, ilmu baru. Pak Haji, kawan akrab saya berangkat haji, saya antar ke bandara, nangis, saya doakan. Pulang dia, saya jemput di bandara. Pas sampai dia di bandara, dia turun, ketemu saya, di perut saya, menangis. Kenapa? Dia cerita, aduh, ketika dia menceritakan itu, langsung Ka'bah bagi saya hakul yakin. Hak artinya ada yang membenarkan. Paham tak maksud saya itu beda itu? Langsung jadi hakul yakin, keyakinan saya kepada Ka'bah. Karena sudah, maka tahun besoknya saya dapat rezeki berangkat haji. Bertemu dengan Ka'bah, saya pegang di rukunnya Bani doa Arba'ah. Maka waktu itu Ka'bah bagi saya ainul yakin. Langsung saya tengok dengan mata. Paham tak itu maksudnya? Udah ya? Itu. Maka dibilang oleh Allah, mereka yakin adanya akhir. Nanti akan sampai kepada kita ainul yakin tentang surga dan neraka, tentang masa, tentang dulu, tentang tua di dunia. Tuh, sekarang dia anak-anak amatan, nanti kalau banyak umurnya yakin dia ada remaja, karena dia akan menempuh remaja itu. Paham tak maksud saya? Kalau aku lewat remaja ya, paham tak? Maka tanda yang kelima untuk mendapatkan yang 8 janji Allah ini, yakin adanya akhir. Nah, yang keenam, nah ini dibahas nih, putus. Praktekkan dalam kehidupan. Apa yang harus dipersiapkan ketika janin? Dia belum bisa apa-apa. Siapa yang berperan di sini? Ayah dan ibu. Ketika dia sudah bayi, ayah dan ibu. Ketika dia sudah anak-anak, ayah dan ibu. Ketika dia remaja, ayah dan ibu. Dan dirinya juga sudah mulai masuk. Tahu begitu? Bagaimana memperlakukan supaya remajanya nanti akhir dari anak-anaknya ini, ketika dia remaja baik, ini pas. Gimana ketika dia remaja nanti akhir dari remajanya dewasa yang menjadi sukses. Itu terus sampai ke akhirat. Yang keenam, tanda orang bertakwa, dia berimpak di waktu senang dan susah. Yunfiquna bis-sarai wa dharra. Hebat ini. Kenapa di waktu susah disuruh berinfak? Supaya senang. Karena infak itu bisa berkaya, bisa untuk menyelesaikan masalah. Saya cerita sedikit. Dulu di Tangerang itu ada orang banyak rumah petanya. Orangnya orang Mundio asalnya. Namanya Usman, orangnya tinggi besar. Istrinya orang Mekina. Kawan saya ada hubungan dengan istrinya, keluarga. Maka kami kadang-kadang karena maklumlah awak kuliah di IAIN, tahun 80 masuk 83, 84 itu saya jalan ke rumahnya. Orang Kairo. Ya. Ada hotel Anom namanya ya, itu dipercayakan sama dia. Ya dipercaya. Dia ngambil proyek di Dumai di mana-mana. Jadi saya udah mulai juga turun sedikit-sedikit. Jadi dipanggil oleh kawan saya, Ustaz. Aku Ustaz tolong. Dapat. Dia pengurau orangnya, suka mengurau. Apa katanya, Ustaz? Ambo dalam bidang keyakinan mungkin kue pada Ustaz. Apa bang? Begini. Dia kalau proyeknya terkendala, pokoknya di Dumai, dan
dia untuk memperbaiki jendela atau kamar mandi, ada panggil pengurus tuh. Dia panggil pengurus, apa katanya? Ini kalau dihitung berapa biaya untuk jendela ini atau untuk kamar mandi ini. Itu dicari tukang. Udah beres semua, diserahkan sama pengurus. Nih, udah. Udah itu dia bilang Allah, ya Allah, sudah bagian engkau, hak engkau sudah saya buat, mana hak saya? Coba turunkan katanya. Itu paling lama Ustaz, paling lama 1 pekan, 1 minggu. Kadang-kadang 3 hari dan 3 hari. Itu Pak, menerima waktu senang dan susah. Kalau dia tidak punya uang juga, apa kerjanya? Dicarinya rumah Allah. Ada jalan dulu kan tidak kayak sekarang, jalan ke masjid itu Pak. Ada BC macam-macam. Ada diperbaiki itu. Diambilnya cangkul. Sudah bagus jalan itu, bilang Allah, jalan ke rumah Allah udah bagus, mana hak saya? Coba turunkan katanya. Nah asli itu, rupanya iya. Itu beliau. Tapi saya memang selalu juga sama beliau Pak. Saya belajar sama beliau yang itu tuh belajar, kemudian ada lagi belajar. Anaknya main kelereng. Dulu tuh kan main kelereng laki-laki. Dia orang kaya kan. Jadi anaknya ini makan roti sampai main kelereng. Tahu roti dia. Ya. Nah apa dia? Pas sampah itu ditariknya anaknya pulang. Ya tariknya anaknya pulang. Dan cerita kakaknya, bukan dia, kakak istrinya. Ditariknya, sudah itu dibilangnya, woi, ya orang yang ngomong, ambo pawi ya lo. Lo makan soda yang roti lo, enak rasanya roti lo, enak. Kamu kasih tak teman-teman lo tadi? Enggak ya. Wah ambo pawi, orang pawi yo, lamanya. Dia kasih uang, kau beli sekarang, tak ada, kau kasih kawan-kawan. Besok kalau kamu tidak akan kasih kawan-kawanmu makanan, jangan kau makan di luar, makan di rumah nih. Baru. Oh ini kumang. Kau betul tuh Pak. Nah itu satu. Yang kedua, dia beli kursi, kalau masuk kami cici. Apa tahu cici itu? Kursi zaman dulu tuh apa dan ampuh tuh bagi cici. Dia punya anak buah, tukang macam-macam banyak, ya. Dibelinya itu tidak boleh dibuka plastiknya. Sampai di rumah diantar, ya, sofa tuh, cici sofa. Tidak boleh dibuka, Bu. Kenapa tidak boleh dibuka? Rupanya baru boleh dibuka setelah nanti dia undang bumbu apa tukang-tukangnya. Kerjaannya Pak, diundangnya makan, suruhnya istrinya masak enak, sudah makan, baru disuruhnya anak buahnya tadi buka tuh plastik sofa tuh, dibuka. Dulu kayak gitu, duduk, apa Pak? Duduk, kalian duduk itu, ya belum. Setelah duduk, baru, nah sekarang mau pulang lah, baru dibilang sama istrinya, kalau beliau pakai itu, tahu dan kamu? Kita bisa beli ini, pekerjaannya kan dia, maka harus dia yang meninggal pertama. Logis juga itu. Jadi saya teringat begini Pak, ini maaf betul lah. Saya di Darul Nahdlatul itu dulu ada yang dipanggil ayah. Saya kan pesantren Darul Nahdlatul Kinan. Jadi guru kami Buya itu ada yang dipanggil Buya, ada yang ayah. Kalau sudah ayah panggilan, itu bisa makan di rumah. Tak apa lagi itu Pak. Ayah ini lah bilang sama saya, yuk ketika dia tidak berapa lama wafat lagi, saya pernah melaporkan air mata. Jadi begini, ceritanya begini, yuk, ya, benar sih saya. Kalau ayah mati kemana? Jadi menurut saya, kalau ayah mati kemana? Udah belajar ya, pelaku dan mau, gitu. Apa katanya? Yuk, mutiara itu sekarang tidak ada lagi satu omong. Bahasa pokok lah, tapi bahasa pokok tidak boleh loh. Tahu omong mutiara, dia sudah bertebaran sekarang. Yang satu omong itu sudah pergi di Madinah makamnya. Jadi gitu ya. Nah karena itu kau harus tengok di mana mutiara kau ambil, walaupun bersama preman.
kuliah, saya banyak dulu di pasar pusat itu, ya gusali macam-macam orang. Karena saya udah masuk ke takwa itu saya waktu itu. Nah, makanya saya tengok pernah pada suatu kali saya dibawa teman-teman pagi, ya preman berbagi rokok Samsung sebatang berdua lagi. Preman yang minum rokok Samsung itu bagi ibu. Tahu maksudnya? Langsung antena saya. Artinya solidaritasnya tinggi preman minumannya. Itu satu. Kemudian berantem dia di loket. Saya juga masuk di masjid Tasakur, jalan ke 10 loket kita dulu. Berantem preman Pak. Di situ gara-gara uang lah. Kemudian dia berantem menjelang siang. Sore awalnya dihantam orang. Awalnya tempat berantem tadi dibilang dikasih tahu dia berantem lah. Bergegas dia membela kawan. Padahal dia tadi kali ini bergegas dulu. Jadi maksud saya itu begitu. Sedang tadi Ustaz tak pernah nampak dengan berbagi ya benar. Paham tak? Itu Pak. Jadi preman itu rupanya kesetiaan kawanannya tinggi. Mungkin ini yang dimaksud oleh Buya saya dulu, itu mutiara orang ambil itu. Jadi ketemunya kadang sama yang dianggap dia oleh orang ya preman namanya, tapi ada keunggulannya. Paham tak maksud saya ini? Saya dengar pula cerita kalau ada preman masuk penjara, itu nanti ada yang dipukul oleh temannya di dalam. Kenapa kau melakukan? Apa yang kau lakukan? Maaf, di antaranya katanya kalau dia mengganggu istri orang, itu asal pada kawannya preman di dalam. Katanya gitu. Tapi kalau dia meninju orang macam-macam, itu bangga. Itu kan gitu. Paham nggak maksud saya ini? Belum lagi yang mereka ngasih kawannya yang nggak dapat di penjara macam-macam dia membiayai. Kan begitu. Memang untuk kejahatan kadang-kadang begitu, tapi kesetiaan kawanan ini, kan begitu. Orang mukmin bersaudara, kan begitu. Gimana bersaudara itu? Ini berimpah di waktu senang dan susah. La Isra, pemilik lele. 9 10 menit lah. Lucu. Nih, kita tanda-tandanya dulu supaya dapat yang ini, penuhi ini nanti. Yang ketujuh tandanya apa? Mengendalikan emosi. Wal kazimina al ghaidha. Kendali emosi. Nah ini tadi, emosi. Ini emosional. Dia kendalikan, bukan dibunuh, kendali. Maka puasa itu sebetulnya mengendalikan emosi. Bukan membunuh, mengendalikan. Yang kedelapan, pemaaf. Pemaaf. Orang yang tak mau memaafkan orang lain, orang penyakit kepada pergi. Hasil penelitian, orang yang tidak mau memaafkan, orang yang pendendam itu banyak penyakit. Hasil penelitian. 9, bertobat kalau ada kesalahan. Salah secara vertikal, minta ampun kepada Allah. Salah secara horizontal, minta maaf. Minta maaf itu sama manusia saja, nah, sama hewan pun kebutuhan minta maaf. Gila maaf. Nyawa gila. Tapi orang tua-tua dulu pernah memaafkan, mempraktekkan. Nenek-nenek dulu, ya, dia sedang mencabut di ladang. Kalau sawah kan ada air, kalau ladang kan tidak ada air, betul apa? Tapi kadang kan mencit ada sarang-sarang di situ. Tahu mencit? Mencit itu bahasa Indonesia atau tikus. Kena anaknya, orang tua-tua dulu diantaranya diambilnya anak tikus itu, kemudian dikuburkannya kalau mati, kemudian dia bicara, maafkan saya, nggak tahu tadi. Kadang-kadang setelah menanam padi, kemudian setelah berbuah datanglah mencit tadi ramai-ramai makan padinya, itu diajak
melampau, dia bilang ambo salah patang tak ambo sengaja jodoh ya, tak ganggu anak kalian, cucu kalian, maafkan ambo. Sejak itu maci tak datang lagi. Paham tak? Ada tak begitu tuh? Dia jangan mengilu Allah. Dia malu Allah. Maka Nabi ada tak bicara dengan hewan, dengan tubuh-tubuh gitu. Jadi jangan dianggap nanti hubungan kita ini dengan Allah dan manusia saja. Tak. Pemaaf, minta maaf, memaafkan dan minta maaf, betul lah. Tapi yang paling bagus pemaaf. Dan kalau bersalah cepat. Kalau dengan Allah minta ampun, kalau sesama makhluk minta maaf. Jadi untuk mendapatkan delapan ini, 9-nya penuhi. Ini dikaji nih. Iman kepada yang gaib. Kaji yang gaib itu berapa? Mulai. Ada gaib hakiki, hanya esaan Allah. Itu namanya gaib hakiki. Dia gaib dengan sendirinya, tidak digaibkan. Jadi gaib sebesar itunya. Tapi ada gaib nisbi. Gaib nisbi. Aku banyak. Mulai jadi apa gaib nisbi itu? Malaikat, roh, sami, basar, sayang, cinta, marah, itu gaib semua. Betul tak? Kenyang, lapar. Pak Haji pernah kenyang? Di mana lapar ketika kenyang? Pernah lapar? Di mana kenyang ketika lapar? Tahu tak maksudnya? Itu padanya ada ilmu psikologi nama lagi. Itu yang kayak itu. Tapi dia jiwa, tidak banyak membahas roh, jiwa. Apalagi itu perangkat roh semua tuh. Kalau sudah perangkat roh berangkat, tinggallah kusum oleh jasad dari tanah Allah. Itu maknanya nama. Itu nama sholat yang terakhir tuh. Betul lah yang memandikan itu. Paham tak? Itu berangkat. Maka itu tidak bisa mana oleh. Ini sebab nan basarnya berangkat. Kadang-kadang awak lebih memeliharui itu daripada basar, lebih memeliharui itu daripada sami. Padahal ini berfungsi kena ada sami, ini berfungsi kena ada apa? Basar. Waduh, subhanallah. Ada namanya malaikat, ada namanya roh, ada namanya setan. Jadi beriman kepada setan itu itulah iman ada setan. Harus tahu eksistensinya apa. Apakah boleh kita berkawan dengan setan? Kan begitu. Dengan iblis, jin. Siapa setan? Bagaimana jin? Bagaimana karakternya? Harus. Bolehlah kita berteman dengan jin sekarang lagi? Apakah dengan malaikat atau dengan jin? Hasil belajar dan mereka itu apa? Hubungannya dengan ilmu administrasi, ilmu manajemen, ilmu subhanallah. Apakah Allah tidak mengetahui? Apakah Allah tidak kuasa? Apakah Allah tidak melihat? Kenapa dia ada pula tukang catat? Kenapa tidak ada pula tukang bagi rezeki? Apa dia ada kuasa? Ada apa ini? Itu dipelajari. Apa tujuan pelajaran ini? Apa kaitannya dengan kemajuan ini? Apa lagi yang baik? Kubur, baik. Apa persoalan kubur? Pelajari alam barzakh. Mahsyar, apa persoalan mahsyar? Ada hisab, ada mizan, ada syafaat, ada sumur, dan lain sebagainya. Ada sirat, ada surga, ada neraka. Pelajari. Sudah apa lagi? Ada langit pertama, ada langit kedua sampai ke 7. Apa ada dengan aras? Apa ada apa dengan Baitul Ma'mur? Apa hubungan Ka'bah dengan Baitul Ma'mur? Itu gaib semua. Ada Sidratul Muntaha. Gaib itu belajar. Ini iman aja bro. Iman kepada yang gaib. Bagaimana iman dengan Allah?
pikiran baik, samik baik, pasar baik, lapar baik, haus baik, kenyang baik, rindu baik, marah baik. Ini harus kita pelajari. Di mana menempatkan marah, bagaimana cara marah, betul tak? Itu dicontohkan semua oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan? Silakan. Takdir baik, ya. Hmm. 100 tahun yang lampau ini kaitan. Tuh, listrik. 100 tahun yang lampau kaitan. Pesawat. Jadi ada yang kayu yang akan datang. Subhanallah. Paham maksud saya ini? Ini kan kayu nih. Dulu kayu, sekarang gimana? Iya. Tapi perlu dipelajari. Jadi beriman kepada qadar hati-hati, beriman kepada qadar ini hati-hati. Sebab perlu ulama kemudian Islam karena cara beriman kepada takdir ini memulai kita mundur. Nah, gitu. Jadi hati-hati. Ini perlu mengaji. Apa itu takdir? Apa itu Allah? Bisa tak berubah takdir? Itu salah. Aku kata-kata, aku ada ikhlas takdir di awal dari Allah. Ya awal ditakdirkan miskin tak boleh. Awal ditakdirkan dijajah ini. Awal Indonesia awal takdir awal presiden awal banyak orang aja. Nggak bisa. Paham tak maksud saya Pak? Nggak begitu caranya. Bisa. Ada soket. Kalau ketetapan Allah bisa berubah dengan doa. Penduduk bisa bertambah dengan berbuat baik. Itu kan hadis sahih. Itu perlu dikaji kayak apa mas? Maka di Quran oleh Allah kata bagi saya mudah semua. Saya menetapkan merubahnya bagi saya mudah. Itu adalah Allah. Ada dialog Musa dengan Adam nanti. Itu dia itu. Bukan orang dengan Musa. Ada orang dulunya. Kan ada hadis seperti itu. Iya Pak Haji. Kuat Pak Haji, kuat Pak Haji. Ya silakan. Iya Pak Haji. Ya imannya. Iya iman pada ini. Iya. Adab di atas ilmu. Adab itu dibentuk oleh iman. Betul. Jadi sekarang kita cari Pak, persoalannya mana? Nah sekarang begini, kita udah tahu kita nih orang berpintar banyak, ada pula pintar pula. Oke? Nah itu persoalannya apa? Nah ini yang perlu penting. Akar persoalannya apa? Akarnya adalah pendidikan kita rusak. Sistem pendidikan kita rusak. Ini masalahnya. Jadi hasil produk dari pendidikan kita tidak membentuk manusia yang beriman dan berilmu. Sedangkan sistem pendidikan Islam pasti kalau diterapkan manusia beriman dan manusia berilmu. Jadi kalau begitu sistem pendidikan ini harus dirubah. Sistem pendidikan kita selama ini tidak integrasi. Nah ini yang saya bilang integrasi. Tapi dikotomi. Nah ini rusak. Maka dia merusak sendi-sendi kehidupan. Nah inilah kerja keras kita lagi Pak. Merubah sekarang tapi banyak Pak. Doakanlah mudah-mudahan aku berhasil. Itu kawan-kawan. Bagaimana? Betul, tapi ibu itu dididik dengan dikotomi lah. Oke. Karena waktu ini kan itu terakhir. Saya suka sebetulnya dialog kita, diskusi. Tapi intinya manusia ini dibentuk oleh pendidikan, formal, informal, non formal. Apabila sistem pendidikan tidak diperbaiki nanti dengan keras,
integrasi, ikhrok bismillahirrahmanirrahim, hancur sudah kehidupan terus. Tapi kalau ini nanti diterapkan, umat Islam jaya.